You got a friend in me. When the road looks rough ahead. Selamat pagi saudara kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Dan pagi hari ini mari kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga memuji dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan sampai di hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Juga semua Tuhan karena perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami mau hadir di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi untuk kami mengucap syukur. Sekali lagi untuk kami terus mengingat kebaikan-Mu. Terus berpegang teguh pada apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Apa yang telah Kau katakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang dan jalan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah ibadah ini daripada Engkau dari awal pertengahan hingga akhir. Kami minta biarlah anugerah-Mu terus menyertai. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau pujikan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Berikan suara-Mu, katakan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus
suaramu, nyatakan, ya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sekali lagi angkat suaramu, katakan, oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sembah tangan suaramu, katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari
bersamamu Yesus. Oh, biar hati kami mengasihimu lebih dan lebih lagi Yesus. Haleluya. Biar dalam segala keadaan Tuhan, Kau tetap alasan kami untuk terus hidup di dalam pengharapannya daripada Engkau, di dalam imannya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Kau yang terus memampukan kami Tuhan sampai garis akhir. Kau yang terus menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Kiara payara shikara payara shikiriri. Shikara payara shik. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Katakan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari naikkan. Oh, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Oh, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak
Mari sekali lagi kita mengingat kebaikannya. Katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Engkau kami ada Tuhan, karena kasih-Mu itu yang terus mempesona kami. Terima kasih Bapa, ini umat-Mu yang Kau kasih. Kami percaya ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Mari bersuka cita dalam Tuhan, amin. Mari datang ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, amin. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur
setia berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai. Amin. Akan bersorak-sorai. Hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Mari serukan, katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat sendiri katakan, bersyukurlah. Amin. Angkat jempolnya, katakan, oh, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih-Mu kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Say once more, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari ucapan bersyukurlah. Siapa yang mau bersyukur lebih lagi? Amin. Kita tepat di tanggal 15 Desember, 15 hari lagi, 16 ya, 31. Kita meninggalkan 2024. Mari kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Amin. Kita mau terima anggur baru yang terbaik dan musim baru yang telah disiapkan Tuhan. Amin. Mari berikan sorak-sorai untuk nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
terima musim yang baru dari Tuhan. Amin. Mari kita mau terima musim yang baru, yang bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuai yang besar, anggur baru tercurah, oh, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuai yang besar, anggur baru tercurah, oh, anggur baru tercurah, oh, kelimpahan datang, oh, saatnya bersorak, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, kelimpahan datang, oh, saatnya bersorak, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Say. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuai yang besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, oh, kelimpahan datang, oh, saatnya bersorak, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, say, kelimpahan datang, oh, saatnya bersorak, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Mari jemaat katakan, oh, kelimpahan datang, say, oh, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, oh, saatnya bersorak, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, kelimpahan datang, oh, saatnya bersorak, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, kelimpahan datang, oh, katakan, saatnya bersorak, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Mari angkat tanganmu katakan, oh, na 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 na. Na 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 na. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Biarlah di ujung tahun ini, dan ini rasanya luar biasa cepat ya saudara ya. Kita sudah, kalau saya berdiri di sini tuh keinget, saya dulu di tahun 2023 akhir itu saya berdoa apa ya. Itu seringkali kok sekarang sudah hampir berlalu, 2024 sudah hampir dilalui. Dan mungkin kita sudah memasuki satu musim. Namun kita percaya tetap ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan itu yang terus membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam segala musim, biarlah kita terus berpengharapan di dalam Tuhan.
Amin. Bersukacita menyambut 2025 yang tinggal 16 hari lagi. Amin. Yuk kita terus finish strong sampai akhir. Saling menguatkan. Amin. Mari kita mau bersyukur. Sebab kita selalu Tuhan bersama dengan kita. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat angkat suaramu, naikkan. Engkau ada bersamaku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Yes, Lord. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, katakan, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi angkat suaramu dengan ucapan syukur. Bersamaku Tuhan, oh, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama, katakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yang percaya katakan, dipersilakan duduk kembali, tetap hadirat Tuhan. Mari kita sepakat sehati sepikir berdoa. Bapak, kembali kami boleh bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Dan keinginan-Mu tidak pernah bergeser. Adalah supaya setiap manusia boleh diselamatkan lewat iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa umat manusia. Maka biarlah gereja-Mu di tempat ini akan selalu mengumandangkan apa yang Engkau perintahkan, agar supaya terjadilah kebangunan rohani yang besar
banyak jiwa-jiwa datang sujud menyembah dan mengakui Engkau adalah Tuhan. Oleh sebab itu hamba memohon, Tuhan, turunkanlah kuasa-Mu atas setiap umat-Mu, khususnya para hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus, agar supaya kuasa daripada mula yang akan membuat banyak orang mengalami pertobatan dan diselamatkan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa demi nama Tuhan Yesus. Apabila ada kuasa gelap dan roh-roh jahat yang ingin mengganggu berkat firman-Mu pada pagi hari ini, kami sepakat serentak berseru dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau pergi karena Engkau tidak punya bagian di dalam persekutuan ini. Damai sejahtera, sukacita melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Aminnya cuma wong loro, ya gak apa-apa. Balik aku meneh gak amin, ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik dahsyatnya kuasa besuk. Tahu besuk? Tahu besuk? Kunjungan. Ya. Kunjungan yang dilakukan oleh orang-orang percaya terhadap yang lainnya yang sedang dalam keadaan tanda petik galau, susah, ya, stres, depresi dan lain sebagainya. Dan intinya adalah membesuk kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa umat manusia. Nah, mengingat nubuatan Alkitab, dasarnya adalah mengingat nubuatan Alkitab tentang akhir zaman sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Saya enggak usah membuka, tapi saya yakin jemaat pasti masih ingat bahwa ada 2 hal akan datang. Yang pertama adalah masa sukar. Keadaan ekonomi dan hidup ini tidak gampang. Nah, saat ini sedang terjadi. Lalu akibat masa sukar ini telah berdampak dan berakibat mempengaruhi yang namanya manusia tidak peduli orang percaya di dalamnya juga. Itu bisa mengalami tekanan jiwanya. Ya. Lalu depresi, kehilangan keseimbangan dan sangat labil. Suka marah-marah dan seterusnya. Maka bagi orang percaya perlu untuk mengambil sikap. Menjadi istilahnya penolong. Menjadi alat Tuhan melalui besuk, kunjungan. Ya. Dan perintah ini saya katakan besuk itu merupakan perintah dari Tuhan. Atas inisiatif daripada Tuhan. Coba mari kita awali. Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Injil Matius pasal 28. Kita seringkali mengenal tentang amanat agung. Ya. Matius 28 mulai ayat 18.
Ya. Mari kita baca bersama-sama supaya kita nanti akan mengerti apa maknanya kita ini harus ikut terlibat di dalam besuk. Mungkin ada di antara kita, aku dewi dalam keadaan gini, aku dewi bisa ini. Tunggu dulu. Mari kita dengar, ya. Karena orang yang mau melaksanakan perintah Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, mempergunakan kekuatan sendiri, lalu bondo-bondo duit sendiri, tidak. Tuhan akan melengkapi dengan sangat luar biasa. Amin. Mari kita baca. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan, segala kuasa yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi artinya di bumi ini ada saudara dan saya serta Yesus. Amin. Ya, 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini merupakan sasaran yang paling primer, yang paling utama. Supaya setiap orang mengenal Tuhan Yesus Kristus lewat tim besuk ini yang memberitakan Injil tentang keselamatan. Sehingga mereka akan mengalami yang namanya penyucian dari dosa warisan lewat baptisan. Dan selanjutnya dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Seperti minggu yang lalu, bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada kita roh keberanian untuk bersaksi, untuk berkorban, untuk melayani, dan siap sedia untuk dibuli dan untuk dicemooh dan diabaikan dan lain sebagainya. Amin. Nah, mari kita baca ayat terakhir, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada kita. Dan ketahuilah, Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan sekali lagi. Ya. Nah, merupakan perintah untuk mengunjungi besuk kepada orang-orang yang belum mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat dan penebus dosa. Kemudian dibimbinglah mereka serta diajarlah mereka untuk mengerti. Nah, dasar keberhasilan itu bukan letak di dalam apa yang kita perbuat. Namun Tuhan akan membuat kita pasti berhasil. Amen. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Menyertai dengan kuasa dan mukjizatnya. Nah, disitulah letaknya, maka kita mempercayai di dalam besuk itu ada kuasa yang dahsyat. Amin. Nah, coba pagi hari ini kita akan melihat langkah-langkah kira-kira apa yang harus kita persiapkan. Ya. Kita buka Yakobus 5 ayat 12. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-12.
Mari kita baca bersama-sama. Tetapi yang terutama saudara-saudara, maksudnya kepada para orang-orang yang diutus sebagai pembesuk. Janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, coba tolong diperhatikan ayat ini sebagai petunjuk. Maksudnya adalah sebagai pembesuk harus jujur apa adanya. Jangan suka bersumpah. Namun lakukanlah itu dengan tulus dan ikhlas. Bahwa tujuannya adalah kita sedang mengemban misi dari Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan bagi setiap manusia. Jadi kita tidak usah merekayasa yang begini dan begitu, apalagi nanti bersaksi yang dibumbu-bumbui dengan dusta, ya. Karena apa? Karena ingat bahwa misi kita ini disertai oleh Tuhan. Ketika kalau ada dusta, ada rekayasa, Tuhan beserta enggak? Tentu tidak. Maka besok kita enggak ada kuasanya. Itu jelas. Nah hari-hari ini kita akan melihat betapa susahnya, betapa menderitanya manusia itu dalam memperjuangkan hidup. Apalagi mereka harus melakukan sesuatu tindakan supaya mereka bisa terhindar dari permasalahan hidup itu. Nah, satu-satunya jalan, tidak ada lain. Harus berseru kepada Tuhan. Nah, lalu mari kita melanjutkan Yakobus 5 ayat 13. Mari kita pelan-pelan ya. Mari kita baca. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 13 ini memberikan petunjuk bagi para pembesuk. Ketika kita besuk, maka hendaklah kita mempunyai perasaan berbagi rasa, simpati dan empati kalau orang itu lagi susah. Kalau mereka lagi gembira, ya kita pun juga ikut bersukacita. Nah, bahkan mendorong mereka yang dalam keadaan bersukacita itu untuk naik level lagi, ikut di dalam tim besuk. Asal mulanya dibesuk, lalu karena setelah mereka itu mengalami sukacita, maka mereka didorong lagi untuk menjadi pelayan. Nah, kita masih ingat enggak? Ketika Maria mengandung yang bukan hasil pernikahan dengan Yusuf. Betapa malunya, betapa tertekannya perasaan dan jiwanya. Belum pernah kawin secara biologis, tapi tahu-tahu mengandung. Tapi itu merupakan rencana dan kehendak Tuhan atas karya Allah lewat
Sang Firman menjadi manusia, masuk di dalam rahimnya seorang perawan Maria. Maka Maria itu mengandung dan kita tahu akibatnya antara lain tunangannya yang bernama Yusuf pun juga punya rencana ingin diam-diam meninggalkan Maria. Dan menurut adat istiadat zaman dulu di Israel, kalau lagi bertunangan terjadi kecelakaan bisa dibatalkan dan bisa dipisahkan. Nah berbeda kalau sudah nikah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan dalih apapun. Nah kalau saudara menyimak di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 45. Coba saudara pernah enggak membayangkan. Dalam keadaan hamil, dia mau enggak mau tidak boleh mengukung diri diam-diam di kamar dalam keadaan susah. Bukan nanti akan menolong dia, malah tertekan jiwanya. Jangan-jangan nanti kandungannya juga terpengaruh. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Maria bertandang besok ke sanaknya yang bernama Elisabet. Yang kebetulan Elisabet pada waktu itu juga mengandung. Mari kita perhatikan. Apa yang menjadikan Maria itu bisa berani untuk bertandang ke sanaknya yang bernama Elisabet? Tolong Anda kalau baca di dalam Injil Lukas pasal 30 ayat 45. Maka ada kata-kata yang sangat secara pribadi saya tertarik. Bahwasannya ini luar biasa karya Roh Kudus yang memberikan roh keberanian untuk menyatakan karya Tuhan dalam hidupnya. Walaupun harus menanggung malu. Coba mari. Kita baca ya. Lukas pasal 1. Ya. Mulai ayat 39 maksud saya ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Memberi salam ini dengan artian yang paling sederhana adalah Maria sedang besuk ke Elisabet. Ya. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Anda perhatikan, inilah yang saya sebutkan dahsyatnya kuasa besuk. Karena Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan yang menghendaki. Sehingga setiap orang akan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang maha tinggi. Anda tidak akan malu dalam kondisi keadaan dirimu pribadi sendiri. Namun engkau tetap melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan mengokohkan pribadi kita. Amen. Nah, ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahim. Ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melunjak kegirangan. Dan mari baca bersama-sama 2, 3. Berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Amin.
Jadi ketika para pembesuk itu membawa kuasa Tuhan, maka pasti berdampak kepada yang dibesuk itu mengalami hal-hal yang sangat spektakuler. Yang sakit bisa sembuh. Amen. Amen. Iya. Coba. Nah, coba kita kembali kepada Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Kita baca 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah pembesuk memanggil para penatua. Ya, ditambah lagi. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Anda perhatikan, kalau ada seorang, mungkin waktu itu hanya kita, misalkan saya secara pribadi, belum banyak. Ya, lalu sakit, maka ia memanggil para penatua jemaat. Artinya yang sakit ini perlu welcome kepada pembesuk. Ya. Supaya pembesuk ini yang telah diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan itu mendoakan dan bahkan melakukan tindakan iman. Mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Nah, jadi kalau ada pembesuk yang bawa minyak urapan atau minyak ya sederhana, tentu minyaknya ini sudah didoakan oleh para pembesuk dan bertindak berdasarkan iman sesuai dengan firman Tuhan, maka dioleskan kepada yang sakit. Maka doa yang dilakukan oleh pembesuk itu, coba tayangkan ayat 15. Ayat 15, mari kita baca. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah saudara, ini berbicara tentang orang yang sakit lalu dibesuk. Bisa saja sakitnya itu oleh karena dosa. Tapi juga bisa saja sakitnya itu oleh karena Tuhan punya rencana lewat sakitnya itu untuk dipermuliakanlah nama Tuhan. Kan ada peristiwa itu ya. Kalau saudara membaca orang yang sakit akibat dosa, karena dosa itu di Mazmur 107. Anda bisa membaca. Tapi di dalam Injil ada orang yang sakit, lalu para muridnya bertanya, ini yang dosa siapa? Yang sakit apa bapaknya atau ininya? Lalu Tuhan Yesus menjawab, tidak. Bukan dia yang berdosa, bukan bapaknya yang berdosa. Tapi lewat sakit itu rencana dan kehendak Tuhan supaya ketika kesembuhan ilahi terjadi sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Nah, maka dari sini mari hari-hari ini kita perlu menambah jam doa kita secara pribadi. Anda juga perlu juga terlibat di dalam tim doa. Siapa yang mau ikut tim doa setiap Sabtu ke-1 pertama dan yang ketiga. Ya,
ditambah jam doanya. Enggak apa-apa. Enggak usah terlalu misalkan setiap satu Sabtu pertama ketiga. Setiap ada kesempatan. Marilah bergabung untuk menjadi alat Tuhan. Amin. Loh kok gak amin. Lalu kembali saudara. Ya. Dalam keadaan yang kita lihat sekarang ini. Orang kadang-kadang dibesuk, oh iki wong iki ngene dek dhewe ngene dek ngene. Ada syak. Biasanya syak, saudara ya. Ya termasuk jemaat kadang-kadang kalau mau ibadah. Siapa sing khotbah? Siapa sing khotbah? Oh iki agak wis. Saya harap, mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita ini bukan Tuhan. Manusia itu mungkin 2 jam yang lalu dalam keadaan dosa, terpuruk. Ya siapa tahu. Jam yang ketiga, dia dipakai Tuhan dan dia dijamah oleh Tuhan. Sedangkan kita tidak memiliki pengertian atau tidak tahu tentang masa depan 1 jam 2 jam yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan pernah bilang, jangan engkau suka menghakimi. Nah, paling tidak orang biasanya akan nilai apa? Nilai, oh iki biyen wong iki ngene, wong iki ngene. Tapi tidak pernah menilai bahwa kalau orang yang kita sebut tidak benar itu tadi berkunjung dengan maksud baik, saya tanya, menguntungkan atau merugikan? Nah itu saja, saudara. Kalau dia ingin berkunjung, lalu melakukan satu tindakan berdasarkan iman, mendoakan, lalu besuk, ya memberikan kata-kata semangat, memberikan kata-kata yang membangun. Ya jelas dong. Makanya kita yang perlu kita ukur adalah tindakan yang baik. Dan itu pun juga yang Tuhan inginkan. Supaya kita yang buatan Tuhan ini ditetapkan. Ingat, ditetapkan untuk berbuat apa? Loh, piye toh? Saudara kok rasanya kurang greget, ndak bisa apa nyaut. Saudara dan saya itu buatan Allah, lalu ditentukan untuk berbuat apa? Ya iya. Gak usah sungkan, Anda perlu menanggapi. Harus ada respon. Anda jangan peduli dengan kanan kiri kok dilono kemenyek ngene. Ya kemenyek ya wis urusanku mbek Tuhan kok. Dengan jalan kita ini menjawab, kita respon, itu sama dengan membangun imanmu sendiri. Amen. Iya. Nah, oleh karena itu sebagai pembesuk dan jelas mungkin yang dibesuk lagi dalam keadaan dosa. Mari kita baca ayat 16. Mari. Nah Tuhan adalah Tuhan yang sangat amat mengerti tentang keberadaan kita masing-masing. Maka supaya kuasa Tuhan itu bekerja tentu kepada orang-orang yang sudah bebas dari dosa. Kalau mau ingin bebas dari dosa, supaya pembesuk punya kuasa dan yang dibesuk menerima kuasa, maka perlu melakukan tindakan-tindakan yang seperti ayat 16 ini. Mari kita baca. 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu yang dibesuk sembuh.
Lalu pembesuknya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tepuk tangan dong. Nah, mari kita ini terus belajar mengikuti petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Supaya kita ini tidak menjadi ciptaannya yang nganggur. Kalau nganggur, suwe-suwe teyengen rusak, saudara. Amen. Iya, perlu bergerak, enggak apa-apa. Seturut dengan apa talentamu, apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu, karunia apa. Karunia untuk berkata-kata hikmat, karunia untuk memberi tumpangan, karunia untuk menyantuni, karunia untuk menghibur dan lain sebagainya. Mari kita kolaborasi menjadi satu tim pembesuk di dalam gereja, maka saya yakin Anda pasti dimuliakan oleh Tuhan. Amen. Nah, sedangkan kenapa kita ini perlu melangkah berani? Coba Tuhan memberikan contoh. Ayat 17 dan 18, mari. Mari kita baca ayat 17. 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Anda lihat Elia ini nabi besar, terkenal, tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bahkan sampai Perjanjian Baru pun diungkapkan lagi, dimunculkan lagi namanya Elia. Ini nabi besar. Dia tidak mengalami mati secara tubuh, tapi dia diangkat ke surga dengan kereta kuda. Disaksikan oleh bujangnya yang bernama Elisa. Ini kan hebat. Tapi Tuhan tetap ngomong, Elia itu manusia biasa seperti kita. Artinya apa? Anda jangan minder. Anda jangan putus asa. Anda jangan merasa, wah aku enggak layak gini. Enggak. Lah Anda perhatikan ayat 16 itu tadi. Asal kita ini sebelum melakukan segala sesuatu, kita perlu koreksi diri masing-masing. Introspeksi. Kalau ada dosa kita ngaku, saling mengaku. Maka disitulah kuasa Tuhan akan menyertai. Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa yang ada di dalam diri manusia. Nah itu saudara. Nah sehingga Elia pun dipakai oleh Tuhan untuk memiliki kuasa, bukan hebatnya Elia. Tapi pribadi Elia yang selalu pentaati. Kalau Anda melihat tentang utusan Tuhan ketika masa sukar itu, Tuhan memerintahkan Elia untuk pindah dari sini ke sana kan. Ya sampai dipelihara oleh burung gagak, Tuhan sanggup. Saudara, mari bagi kita yang mau menjadi utusan Tuhan, khususnya menjadi tim besuk yang besuk, maka Tuhan itu pasti melengkapi. Amin. Tuhan pasti melindungi. Nah sehingga ketika misi itu dijalankan, maka saudara perhatikan ayat 17 lebih lanjut. Ya, dan ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ayat 18, lalu ia berdoa pula. Berdoa lagi. Jadi doa itu tidak satu kali, tapi doa itu bertubi-tubi. Amin. Ya, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa artinya kita sedang berkomunikasi dengan penguasa langit dan bumi. Tuhan semesta alam yang mempunyai kita. Nah, sehingga ketika Elia berdoa lagi,
mohon hujan turun. Maka hujan pun turun sampai apa? Mengeluarkan buahnya. Tidak sekedar memberikan hujan, tapi menghasilkan buah. Nah, dan Tuhan menyediakan bagi setiap saudara, dijamin kalau kita melakukan seperti ayat 16, Anda pasti berhasil. Amen? Pasti berhasil. Dan keberhasilan itu sangat dahsyat. Tidak hanya sekedar kita mungkin bisa mengadakan mujizat seperti Yesus 5 ketul roti dan 2 ikan bisa menghidupi orang 5.000 atau 10.000 orang. Tidak hanya itu. Tapi yang paling utama adalah inti pembahasan kita. Injil Matius pasal 28 tadi adalah menyelamatkan jiwa. Mari kita baca ayat 19 dan 20. Mari kita baca. 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Nah, ini Anda perhatikan. Kalau kita sedang besuk kepada istilahnya orang yang berdosa, lalu dia sadar, bertobat, dia berbalik, dulu tidak percaya Tuhan, dulu menyangkal Tuhan, sekarang ini menjadi percaya kepada Tuhan. Lalu apa? Ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, pembesuk itu akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Pagi hari ini saya harus menyikapi tentang keberadaan jemaat, situasi dan kondisi. Ini tidak hanya di Tuban saja, tapi mudah-mudahan Tuban lebih oke lah. Ya, saya diundang nanti tanggal 22 di luar kota. Tapi sudah dipesan. Yang saya agak tergelidik adalah pesannya ini. Kalau soal khotbahnya disuruh 45 menit, ya itu sudah cukup lah, gitulah, saudara. Tapi dengan embel-embel, karena bersaing dengan yang lain. Katanya gereja lain itu maunya itu cepet-cepetan. Kalau ibadah cepet gitu ya. Ya masih ingat ada gereja 1 jam saja, saudara ya. Bagi saya secara pribadi, saya berdiri di sini, ya kalau boleh ya 10 menit aja lah. Dalam apa kesel-kesel. Nah pertanyaannya adalah tidak semua orang, ya mohon maaf, dalam tanda petik IQ-nya berbeda. Kemampuannya berbeda. Betul enggak? Ya. Lah kalau cuma 10-15 menit itu bisa diterima oleh semua, ya saya tambah seneng. Lah apalagi kalau orang yang biasanya kurang konsentrasi. Makanya mari kita perlu menyikapi keadaan. Yang sekarang ini sedang marak, orang bosan untuk beribadah. Rodok piye gitu ya. Auranya itu semangatnya berkurang. Gairahnya juga berkurang. Tapi ketika naik ngelencer, wah wis, rong dina rong bengi kurang. Saudara. Nah kalau maunya cepat, kalau konsentrasi enggak apa-apa.
Anda pasti pulang membawa berkat. Tapi kalau Anda sudah tuntutannya cepat, 15 menit, setengah jam, tapi tidak konsentrasi, Anda bukan double L loh. Pulangnya bukan double L, triple L. Nah double L itu lolak. Ditakoni itu mau apa? Mbah. Tapi nek triple L piye? Lolak mulai lemes. Nggak punya kekuatan. Mari hari-hari ini kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Ya. Coba di musik. Nah, saya tak cepet no. Cepet tenan no. Cuma setengah jam kok. Ayo cepet di musik. Ayo di musik biasanya suwe iki. Ayo. Anda ingin menang? Menang bersama? Iya, menang bersama.